Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 14, yaitu kelompok terakhir dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, akan mempresentasikan materi terakhir, yakni terkait manajemen lingkungan pendidikan Islam. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Firdan, yaitu Rahmah, kemudian yang kedua Nifa Maulidia, yang ketiga Safa Alistiqomah, yang keempat Mutia Rida Amalia, dan yang terakhir Alfian Izul Fikri. Dan di sini kami memiliki 4 tema. Yang pertama yakni seputar konsep dasar manajemen lingkungan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua yaitu fungsi dan peran lingkungan pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga tripusat lingkungan pendidikan Islam. Dan yang terakhir mengenai konsep lingkungan pendidikan menurut Islam. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu konsep dasar manajemen lingkungan pendidikan Islam akan disampaikan oleh Saudari Safa Alistiqomah. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Saudari Hani. Apakah suara saya jelas teman-teman ya? Jelas. Tentunya kita tidak asing bukan mendengar kata manajemen. Manajemen berasal dari kata managio yang berarti pengurus, mengatur, pengatur dalam suatu hal yang terdapat langkah-langkah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ya, manajemen, definisi manajemen sendiri sudah dijelaskan di awal pembelajaran kita, yakni artinya mengurus, mengatur dalam suatu hal yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kegiatan atau suatu event atau suatu peristiwa itu terjadi, seperti itu. Kemudian arti dari seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gary Terry, manajemen itu diartikan sebagai suatu perencanaan yang bidangnya sebagai penggerak suatu kegiatan yang melibatkan SDM, sumber daya manusia. Ya, betul sekali. Kalau tidak adanya manajemen, pasti semuanya akan berantakan tentunya. Lanjut, Saudari Hanifah. Ya, itu artinya manajemen, alias pengertiannya manajemen. Sekarang kita akan membahas tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai suatu yang ada atau yang terjadi di era atau di sekeliling sekolah yang tak luput dari proses pendidikan itu berlangsung baik dari segi aspek sosial, fisik maupun akademis. Ya, namanya juga kita membahas lingkungan pendidikan. Pastinya tidak jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Seperti itu. Misalnya di sekolah ada gedung, ada guru, ada murid. Itu termasuk lingkungan pendidikan sekolah, baik yang sosial, fisik maupun akademisnya. Akademisnya di mananya? Di pembelajarannya, di media pembelajarannya ataupun bahan ajar lainnya, seperti itu. Oke. Adapun kayak misalnya untuk fisiknya seperti kayak guru, murid, terus tata usaha yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan, seperti itu. Menurut Goodrich Steve dan kawan-kawannya itu mengartikan manajemen lingkungan pendidikan itu sendiri bahwa suatu proses pengelolaan yang melibatkan 3 unsur, yakni unsur sosial, akademik, dan fisik. Ya. Nah, kalau kita definisikan, kita kerucutkan sendiri arti manajemen lingkungan pendidikan itu, manajemen yaitu adalah pengelolaan, pengaturan sesuatu yang melibatkan 3 unsur tadi. Yang unsur tadi
unsur sosial, akademis, dan fisiknya. Seperti itu. Jadi namanya juga pengelolaan, kalau ada 3 komponen ini tadi hilang, berarti tidak manajemennya berarti kurang bagus. Seperti itu. Lanjut, Ukti. Ya, kalau kita tarik garis besar, lingkungan itu dibagi menjadi 2, yakni ada lingkungan makro dan ada lingkungan mikro. Makro ini atau yang biasa kita sebut makro environment itu suatu lingkungan yang berasal dari gedenya gitu ya, dalamnya seperti itu. Terus yang kedua itu adalah mikro. Mikro ini adalah kecilnya, lingkungan kecilnya seperti itu. Terus ada lagi pembagiannya, kalau kita tarik dari segi bentuknya, next Ustaz Hanifah, itu ada 2, yakni ada internal, ada eksternal. Lah eksternalnya itu ada 2 lagi, yakni ada yang langsung sama ada yang general. Kalau lingkungan ini tuh yang dimaksudkan, yang internal eksternal itu yang dimaksudkan itu adalah yang berhubungan dengan dalam sama luar lembaganya. Seperti itu. Di dalamnya itu misalnya kalau eksternal itu ada yang langsung sama ada yang general. Kalau yang general ini misalnya kalau lingkungannya, kalau berhubungan di luar lembaganya seperti kayak pemasukan, pesaingnya, kan di suatu lembaga itu pasti ada namanya pesaing sama antar lembaga yang lain seperti itu kan. Terus ada juga penyandang dananya itu bagaimana seperti itu. Itu yang langsung. Untuk yang generalnya itu sifatnya itu untuk pengontrolan saja, administrasinya itu bagaimana seperti itu. Entah itu di dalamnya atau di luarnya seperti itu. Karena namanya juga lembaga itu butuh biaya, butuh dana. Itu ada kayak yang mengurus bagian penyandang dananya itu siapa, gimana, terus pelanggannya itu siapa aja. Pelanggan di sini adalah kayak orang yang daftar ke sekolah atau ke lembaga tersebut seperti itu. Ya, terus namanya juga pemasok ya. Kalau namanya lembaga itu kalau tidak ada pemasok pasti rugi lembaganya. Maka dari itu kayak benar-benar diperhatikan internal environment-nya sama external environment-nya. Itu sesuai enggak sama kayak diperkirakan gitu. Jadi enggak ambang-ambang gitu, enggak yang menunggu ketidakpastian seperti itu. Jadi benar-benar di strateginya biar banyak yang daftar, biar banyak yang masuk ke sekolah ini ada manajemen seperti inilah. Itulah gunanya manajemen lingkungan pendidikan seperti itu. Lanjut Siti Hanifah. Nah, tujuannya sendiri manajemen lingkungan pendidikan Islam itu satu, untuk penataan lingkungan sekolah atau kampus. Pastinya namanya juga manajemen. Terus yang kedua itu sarana dan prasarana. Terus yang ketiga itu kebersihan. Terus yang keempat ada guru dan dosen mengajar sesuai dengan pembelajaran di kelas. Maksudnya dalam penataan lingkungan di kampus ini, namanya juga suatu lembaga itu tidak mungkin kan menerima seluruh siswa yang daftar, berapa ribu siswa, berapa jutaan siswa yang daftar. Pasti ada suatu kapasitasnya. Lah itulah ditata dengan sedemikian rupa agar di dalamnya itu berapa kapasitasnya seperti itu. Tidak semuanya itu untuk diterima seperti itu. Terus yang kedua itu kan ada sarana dan prasarana. Ya ini fungsinya yang tadi, yang lingkungan tadi. Ada hubungannya dengan sarana dan prasarananya. Jadi kalau nggak ada manajemen, pasti sarana dan prasarananya itu nggak sesuai apa yang dibayar. Misalnya ada suatu lembaga yang mana itu bayar awalnya itu tidak sesuai dengan fasilitasnya. Itu juga akan mempengaruhi lembaga tersebut. Maka dari itu manajemen lingkungan pendidikan terutama di pendidikan Islam itu sangat penting sekali. Terus kebersihan. Kebersihan ini dimaksudkan kalau di sekolah-sekolah sama di kampus-kampus sekarang kan jarang ada ya Kak siswa-siswa yang
membersihkan sendiri, pasti ada kayak tukang kebunnya sendiri, ada kayak cleaning service-nya sendiri lah, seperti itu. Itu juga dipikirkan matang-matang di dalamnya. Terus ada juga yang terakhir itu adalah guru dan dosen mengajar sesuai dengan pembelajaran di kelas. Ya, komponen ini tuh sangat berpengaruh sekali dan dalam efektivitas kegiatan pembelajaran kelas baik secara indoor maupun outdoor. Kalau gurunya ini nggak profesional, nggak sesuai dengan pembelajaran di kelas, ya percuma gitu loh. Lembaga itu punya tenaga kerja guru, tapi gurunya nggak profesional. Itu sama kayak pohon tanpa buah, seperti itu. Nah, guru itu termasuk juga ada teknik, metode, dan strateginya juga dipikirkan matang-matang. Makanya di dalam suatu lembaga itu tidak kaleng-kaleng. Seperti itu. Kaleng-kaleng dalam artian prasarannya masuk, alias oke, guru tenaga kerjanya juga oke. Di dalamnya juga sudah mumpuni untuk pembelajarannya, untuk fasilitasnya itu sudah lengkap. Seperti itu. Jadi sangat mendukung sekali untuk berpengaruhnya dalam proses pembelajaran tersebut. Kalau fasilitasnya aja udah nggak lengkap, gurunya udah nggak profesional, apalagi muridnya gitu kan. Tanda tanya sekali muridnya, keluarnya ini pinter enggaknya kan, ya udah kelihatan sekali gitu kan. Ya, itu tadi. Lanjut Uti Hanifah. Untuk perangkat yang dibutuhkan dalam lingkungan pendidikan itu sendiri ada perangkat kelas sekolah, ada komponen software, ada perangkat berpikir guru yang ada kaitannya untuk melayani pendidikan, ada lingkungan sosial dan lingkungan alami. Perangkat sekolah ya seperti gedung kelas, bangku-bangku, ruangan-ruangan, seperti itu. Komponen softwarenya pastilah di dalam suatu lembaga pendidikan kayak ada TIK, namanya juga TIK kan, kayak komputer, terus alat-alat yang mendukung untuk pembelajaran, seperti itu. Terus perangkat berpikir guru yang ada kaitannya untuk melayani pendidikan. Kadang ada guru kan yang menciptakan suatu pembelajaran atau perangkat yang ada kaitannya dengan pendidikan. Seperti yang ada di pendidikan bahasa Arab, mungkin gurunya membuat suatu media pembelajaran yang dikemas secara rapi, yang bisa diakses semua kalangan dan bisa diakses kapanpun, untuk muridnya dibuka itu kapanpun muridnya mau lah, seperti itu. Lingkungan sosial dan lingkungan alam ini ya termasuk di sekeliling lembaga sekolahnya. Lingkungan sosial berarti antar guru sama murid atau antar guru sama yang lainnya, seperti itu. Lingkungan alam ini berhubungan dengan apa yang ada di sekolahnya. Nggak mungkin kan lingkungan sekolah atau lembaga atau kampus itu kayak gedung aja, nggak mungkin. Pasti ada kayak tanaman-tanaman gitu, seperti itu. Sudah Hanifah, saya kembalikan lagi kepada Hanifah. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Uti Syafa atas penjelasannya. Kemudian yang kedua terkait peran dan fungsi lingkungan pendidikan Islam akan disampaikan oleh Saudari Mutia. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Uti Hanifah Maulidia atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait peran dan fungsi lingkungan pendidikan Islam. Next slide. Jadi secara umum, lingkungan pendidikan itu berfungsi untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai hal yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama itu berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, supaya tujuan dari pendidikannya itu bisa tercapai secara optimal. Nah, lingkungan pendidikan ini tuh terbagi menjadi 3. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pertama itu seharusnya lingkungan keluarga ya, Uti Hanifah, Afwan. Ya, yang pertama lingkungan keluarga. Kenapa yang pertama itu lingkungan keluarga? Karena kan peserta didik ini itu hidup tinggalnya itu bersama keluarga dalam sebuah rumah, dan itu merupakan sebuah lingkungan kecilnya dia di
di alam semesta ini. Jadi kita mulai dari lingkungan terkecil dulu, yaitu lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini tuh memiliki peran sebagai lingkungan pertama untuk seorang anak peserta didik, dan merupakan lingkungan yang terpenting yang mana dia itu dapat membentuk watak dan karakter seseorang. Nah, untuk fungsinya, pendidikan dalam lingkungan keluarga ini tuh memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dia itu menjadi pengalaman pertama atau first experience bagi seseorang pada masa kanak-kanaknya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seseorang kan hidup di rumah bersama ayah, ibunya, itu berarti dia lingkup menjadi hidup dalam lingkungan keluarganya. Dan ini tuh merupakan pengalaman pertama bagi anak-anak itu untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, terus yang kedua yaitu menjaga emosional anak melalui cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh keluarga kepada tiap anak. Karena bagaimana anak itu dibesarkan dengan emosional, dengan cinta kasih sayang, tentunya juga bisa membentuk karakteristiknya dia itu nanti bakal jadi seperti apa gitu. Jadi bentuk emosi yang ditujukan kepada anak itu juga penting. Terus menanamkan asas pendidikan moral dan etika. Tentunya di rumah kan kita diajarkan gimana cara kita menghormati orang yang lebih tua, gimana cara kita berinteraksi dengan teman sebaya, dan sebagainya. Jadi asas untuk pendidikan moral dan etika itu diajarkan, dibentuk secara dini itu dalam lingkungan keluarga. Supaya nanti pas si anaknya itu berinteraksi dengan orang lain di luar rumah, itu dia nggak kaget. Jadi bentuk pendidikan moralnya itu harus betul-betul dididik secara dini dalam lingkungan keluarga. Terus fungsi selanjutnya itu memberikan asas pendidikan sosial. Nah, tadi kan sama halnya dengan pendidikan moral dan etika, pendidikan sosial juga begitu, gimana cara dia berinteraksi dengan orang lain, tentunya juga kan pasti diajar. Jadi gimana biar si anak ini tuh nggak takut akan dunia luar gitu kan. Ada kan anak kecil biasanya yang takut keluar rumah, terus takut sama orang-orang selain orang rumahnya. Jadi gimana caranya biar anak itu bisa bebas berekspresi, baik di dalam lingkungan rumahnya, lingkungan keluarganya, atau di luar keluarganya, seperti itu. Dan fungsi yang terakhir dari lingkungan keluarga yaitu memberikan asas-asas pendidikan agama bagi anak-anak. Nah, selain pendidikan sosial, pendidikan moral, dan etika, tentunya pendidikan agama juga tidak kalah penting untuk ditanamkan sejak dini dalam diri seorang anak. Dan itu nggak harus didapatkan di sekolah, tapi penting sekali untuk ditanamkan oleh keluarganya. Next slide yaitu terkait lingkungan sekolah. Nah, setelah tadi si anak mendapatkan pengalaman pendidikan pertamanya di keluarganya, beralihlah sekarang kita ke lingkungan sekolah, di mana anak-anak itu menimba ilmu. Nah, peran lingkungan sekolah ini itu sebagai selain berperan sebagai bekal untuk ilmu pengetahuan dan keterampilan, dia juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membantu orang tua dalam menanamkan dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan serta budi pekerti yang baik. Nah, jadi sekolah ini tuh bukan tempat untuk di mana seorang anak itu baru belajar terkait hal-hal dasar tentang etika dan segala macamnya, tapi sekolah ini itu membantu orang tua, membantu keluarga untuk menanamkan dan menerapkan hal-hal yang pelajari oleh anak itu sebelumnya di rumah. Jadi di sekolah itu kayak diterapkan lagi, dibiasakan lagi supaya anaknya itu terbiasa. Lalu yang kedua, fungsinya memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang mana sulit atau tidak dapat diberikan di rumah. Nah, kan ada kan kadang kalau misalnya kayak implementasi dari teori-teori interaksi, dari teori-teori kemasyarakatan yang diberikan oleh orang tuanya di rumah, itu kan nggak bisa diterapkan di rumah secara langsung. Soalnya kan dia cuma hidup sama orang tuanya gitu, kecuali kalau misalnya yang punya banyak saudara. Nah, jadi hal-hal yang kayak kehidupan untuk bermasyarakat itu diterapkannya di sekolah, jadi di mana tempat si anak itu bisa bertemu dengan orang banyak, kayak teman-temannya, kayak kakak kelasnya, adik tingkatnya, dan segala macam. Guru-gurunya juga, jadi
dia tempat diberikan pendidikan masyarakatnya itu di lingkungan sekolah. Soalnya kan dia berinteraksi sama orang banyak. Terus fungsi yang ketiga yaitu melatih anak-anak untuk memperoleh keterampilan akademis seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, dan ilmu-ilmu lainnya yang mana bersifat mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan anak. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui ya, kan sekolah itu tempat menimba ilmu. Nah, jadi itu juga salah satu fungsinya. Ilmu juga bisa diberikan di rumah, tapi gimana caranya biar si anak ini tuh juga selain bisa memperoleh keterampilan akademis, dia keterampilan kehidupan bermasyarakatnya juga dapat gitu. Terus fungsi yang terakhir yaitu menjadi tempat untuk memperoleh pelajaran etika, keagamaan, estetika, tentang perilaku hak dan batil, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Kenapa lingkungan masyarakat ini yang terakhir? Karena kan dia lingkungan luasnya gitu, di mana seseorang itu bisa belajar secara tidak langsung. Jadi pendidikan yang didapat melalui lingkungan masyarakat ini itu merupakan jenis pendidikan secara tidak langsung, karena kan tiap individu itu secara nggak sadar dia itu ikut belajar dalam masyarakat, dan seorang peserta didik, seorang siswa juga secara nggak sadar itu mendidik dirinya sendiri melalui interaksinya dalam bermasyarakat. Dan dia juga bisa mencari dan mendapat pengetahuan serta pengalaman secara mandiri. Selain itu, dia juga bisa mempertebal keimanan serta keyakinan keagamaannya dalam masyarakat. Nah, jadi terkait fungsinya itu, fungsi dari lingkungan masyarakatnya itu, dia itu berperan sebagai tempat untuk implementasi dari semua hal yang diperoleh, baik di keluarga maupun di sekolah, sekaligus menjadi tempat untuk mengembangkan kemampuan diri. Setelah tadi si anak itu sudah memperoleh dasar-dasar pendidikan di lingkungan keluarganya, lalu dia mulai menerapkannya di lingkungan sekolah dan juga mulai dilatih, dan di lingkungan masyarakat dia itu untuk sebagai wadah untuk implementasi semua ilmu-ilmu yang sudah didapat. Jadi lingkungan masyarakat itu merupakan kayak tempat praktek langsungnya. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait peran dan fungsi lingkungan pendidikan Islam. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Mutia atas penjelasannya. Selanjutnya mengenai Tripusat Lingkungan Pendidikan Islam akan disampaikan oleh Saudari Firda. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Tripusat Lingkungan Pendidikan Islam. Bisa langsung next slide, Mbak. Nah, Tripusat Pendidikan ini pertama kali dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita di Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantoro, yang mana beliau mengemukakan bahwa dalam Tripusat Pendidikan ini, yang pertama bahwa tujuan pendidikan itu tidak hanya dapat dicapai dengan satu cara, melainkan dengan berbagai macam cara. Kemudian tripusat atau ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling memiliki hubungan. Kemudian lingkungan keluarga tetap menjadi pusat pendidikan yang paling penting dan dalam memberikan pendidikan seperti kepribadian, agama, dan perilaku sosial. Kemudian sekolah sebagai tempat yang memberikan pengajaran, kemudian pengetahuan dan keterampilan, dan masyarakat sebagai tempat untuk membentuk watak atau kepribadian seorang anak setelah dari keluarga dan sekolah tadi, dan juga untuk memberikan kepekaan sosial kepada orang lain juga. Nah, dari beberapa konsep tersebut tadi dapat disimpulkan bahwa Tripusat Pendidikan ini meliputi lingkungan keluarga, kemudian yang kedua lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat, yang mana masing-masing dari lingkungan ini, keluarga, sekolah, dan masyarakat, memiliki peran dan fungsi sendiri-sendiri yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya oleh Saudari Mutia. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Firda. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu seputar konsep lingkungan pendidikan menurut Islam akan disampaikan oleh Saudara Izul. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Ani atas kesempatannya. Baik, lingkungan pendidikan itu sendiri merupakan lingkungan yang di dalamnya terdapat kegiatan pendidikan yang berada di suatu institusi atau kelembagaan, yang mana lingkungan mempunyai institusi andil besar dalam mempengaruhi proses pendidikan yang dilaksanakan. Penulis tidak banyak memaparkan terkait pengertian dari lingkungan pendidikan menurut Islam itu sendiri. Namun dari pengertian garis besar di atas dapat dipahami bahwa lingkungan pendidikan Islam adalah lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat norma-norma Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan pendidikan yang berlangsung. Di dalam kitab suci kita Al-Quran tidak dijelaskan secara gamblang mengenai apa itu lingkungan pendidikan Islam. Meskipun begitu, Al-Quran sebagai pedoman umat Islam juga menaruh perhatian besar pada lingkungan, di mana di dalam Al-Quran sendiri disebutkan, dikenal dengan istilah Qaryah yang memiliki arti sebuah tempat yang di dalamnya terdapat peradaban masyarakat. Dalam mencapai tujuan pendidikan, dibutuhkan lingkungan yang mendukung dan nyaman dalam pelaksanaan proses pendidikan. Karena lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan merupakan pengaruh terbesar dalam membentuk anak didik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi." Tidak ada orang yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka lalu kedua orang tuanya itu menjadikannya dia itu beragama Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwa agama Islam mengakui akan adanya potensi terkait dengan masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang. Dengan demikian, kita dapat memahami dengan jelas bahwa lingkungan pendidikan mempunyai pengaruh serta andil yang besar dalam mempengaruhi peserta didik. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Izul atas penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan pada pagi hari ini, yaitu manajemen lingkungan pendidikan Islam merupakan sebuah seni dan juga ilmu dalam mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Atau dalam kata lain, seperti yang tadi dijelaskan oleh Saudara Safa, yaitu seperti yang disampaikan oleh Kudrai Steph dan teman-temannya, bahwa manajemen lingkungan pendidikan ialah suatu proses pengelolaan yang melibatkan 3 unsur, yaitu unsur sosial, akademik, dan fisik. Kemudian lingkungan pendidikan ini juga mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan Islam. Karenanya itu dapat memberikan pengaruh baik yang positif maupun negatif. Adapun perannya ini dalam lingkungan keluarga itu berfungsi sebagai dasar penentuan sikap dan sifat manusia. Kemudian dalam lingkungan sekolah, ia berfungsi sebagai bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan. Dan dalam lingkungan masyarakat, ia berperan sebagai tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan juga di sekolah, sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri, yang mana ketika lingkungan ini disebut dengan istilah tripusat lingkungan. Dan dalam Islam pun diriwayatkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Akhi Zul tadi, yang berarti tidak ada orang yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian orang tuanya menjadikannya Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Seperti itu. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.